Sekarang kita akan mandiin baby iguana. Jadi luangkan waktu kalau kita punya hobi memang untuk melihara iguana ya. Ini ritual yang paling saya suka untuk mandiin iguana kecil ya. Kalau yang kecil ini biasanya seminggu sekali lah kita mandiinnya, dan yang perlu disiapin tuh cuma ember, air ya, air juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi ketika dia datar begitu, itu tidak tenggelam dia. Walaupun dia posisi berdiri gini, karena kalau airnya terlalu tinggi, pasti dia akan capek juga kan. Nanti dia akan posisi kembali seperti ini. Kalau airnya terlalu tinggi, tenggelam nanti kesian, apalagi kalau masih baby. Udah itu sama daun sirih. Kalau daun sirih kan banyak banget gunanya, salah satunya itu memang untuk mencegah dia kena jamur ya, antiseptik alami ya, dari alam ya. Jadi caranya juga sederhana aja kok. Saya cuma siapkan ini sama sikat yang halus seperti ini ya. Jadi kita selalu bersihkan biar iguana kita itu apa ya, terlihat shine gitu loh ya, terawat banget kan. Beda tuh karena dia kalau di kandang kan biasanya selama 1 minggu itu dia pasti kan ada pup dan lain-lainnya. Walaupun selalu dibersihkan, pasti kan kotor, buntutnya, badannya, kepalanya, ruas-ruas kakinya itu pada kotor semua. Jadi memang perlu meluangkan waktu untuk ngelakuin hal ini. Kalau untuk hariannya sih memang selalu dimandikan juga, dalam artian memang kita selalu semprot pakai air, pakai pompa gitu ya, tapi tekanannya nggak terlalu tinggi, sekalian untuk ngebersihin kandang, tapi sekaligus ngebuat dia kulitnya juga tetap lembab sebelum nanti dijemur. Dan usahakan memang kalau untuk melakukan mandiin baby iguana gini, ini memang di bawah terik matahari, jadi dia nggak terlalu was-was lah gampangannya. Karena kalau misalkan dia dalam kondisi dingin, kan dia binatang berdarah dingin juga, jadi kurang bagus. Nah seperti ini salah satu efeknya, ini ngebuat dia kalau kita simpen ini di air, ini dia pup. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang terutama yang pemula yang melihara iguana, kalau ngasih makannya sudah cukup, tapi kok kayaknya dia perutnya terlalu gendut begitu ya, tapi kok jarang pupnya, coba direndam di air ya, di bawah terik matahari juga, itu nanti bisa keluar dengan sendirinya tuh. Teman-teman bisa lihat ya, pupnya seperti ini nih ya. Tapi gak usah khawatir, tapi nanti mereka juga bisa bersih lagi. Setelah saya bersihkan, setelah saya gosok, nanti ini pasti akan kita banjur juga pakai air lagi gitu ya. Tapi ini, nah begini caranya, kita ambil dulu. Saya ngelakuin penggosokan kayak gini. Nah ini kita gosoknya tuh satu arah, jadi dia sisiknya ini kan ke belakang arahnya. Jadi kita selalu untuk ngegosoknya tuh pastiin untuk satu arah, biar tidak merusak sisik-sisiknya. Kalau kita bolak-balik gitu kan nanti sisiknya dia bisa ya bisa kerusak lah ya saya kira. Nah gitu. Nah ini pelan-pelan aja, tapi di tempat-tempat yang biasanya memang banyak kotorannya seperti ekor ya. Ini bodinya dulu dicukupin, nggak usah khawatir. Untuk iguana teman-teman misalkan jampit dan lain-lain, kalau untuk albino karakternya memang dia jinak ya, jadi nggak usah khawatir sama sekali dia akan loncat dan lain-lain, itu enggak. Tapi kalau biru, hijau ya, atau merah, memang teman-teman harus selalu untuk pastiin pegang bagian tubuhnya ya, terutama di bagian pangkal sini nih, untuk megang seperti ini ya. Nah kayak begini. Oke, pertama bagian yang atasnya dulu nih, yang sering ya, satu arah teman-teman. Nah oke, lalu mulai ke bagian ekornya. Nah ini ekornya tuh kita buat juga ya. Nah yang hijau ini sukanya naik-naik ini. Oke. Lalu kalau kita mau balik bisa, kita balik posisinya seperti ini ya. Nanti dia kalau udah terbiasa dia akan santai sendirinya. Nah di bagian sini biasanya banyak sekali nih. Nah kotoran-kotorannya tuh ya, sikat
Ya, bagus, biar halus. Ini yang hijau nih, naik nih dia nih. Nah, ya, memang karakternya kalau yang selain albino itu lebih aktif. Ya, karena penglihatan mereka kan normal ya, tajam. Kalau albino kan penglihatannya sangat buram ya. Jadi nggak usah khawatir dengan istilah jampi dan lain-lain. Ini kan udah kenceng nih. Nah, oke, kita letakin lagi di bawah. Oke. Nah teman-teman, kalau megang ekor iguana itu, walaupun iguana itu cukup kuat ya, nggak seperti cecek dia, nggak gampang putus lah gampangannya. Tapi ya tetap usahakan lebih baik megang, kalau mau megang itu di bagian pangkalnya aja deh. Karena kalau terlalu kesini dia bisa putus juga. Ya, saya punya beberapa kejadian juga yang seperti itu dulu waktu nggak tahu awal-awal main pegang aja, tetap dia bisa berontak dan dia bisa narik kenceng ya, akhirnya ya putus juga ya begitu. Nah bagian kaki, nah ini dia lagi shading nih, tuh ya kelihatan ya, kulitnya lagi ngebuka ya. Nah kalau shading itu artinya dia semakin bertumbuh juga, size nya juga semakin bertambah. Nah tipsnya gimana, yaitu makannya, yaitu penjemurannya ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau saya ngejemur untuk baby ini biasanya 2 kali, pagi sama sore ya, 30 sampai 45 menit setiap harinya. Nah, kalau yang gede sih biasanya saya puas-puasin dia semau dia ya, selagi dia belum celangap saya tetap jemur aja gitu. Kalau dia udah celangap itu tanda-tandanya memang dia sudah kepanasan, dan kita harus ini juga untuk pastikan. Nah, untuk nggak terlalu kepanasan, kalau dia udah celangap gitu itu udah cukup berarti penjemurannya. Nah kayak gini teman-teman, nggak perlu dikasih sabun atau apa, jangan ya teman-teman ya, karena itu mengandung kimia-kimia yang cukup berbahaya lah ya kalau buat peliharaan kita ini. Jadi cukup pakai daun sirih saja kita rendam, itu udah antiseptik alami dari alam. Dimana dapat daun sirih? Banyak, di pasar-pasar juga ada. Kalau teman-teman belum ada ya minta dulu ke teman yang sudah ada ya, atau beli dulu. Udah itu nanti di ini sendiri aja, ditadur sendiri, karena gampang banget kok daun sirih. Tuh lihat tuh, saya dari cuma punya 1-2 genggam sekarang udah jadi seperti itu tuh. Nah daun sirih itu cuma waktunya sekitar 2-3 bulan aja udah penuh seperti itu teman-teman. Oke, yes, oke teman-teman, itulah rutinitas saya hari ini ya, sangat menyenangkan sekali memandikan untuk baby iguana. Jangan lupa selalu pelihara, rawat iguana kesayangan teman-teman, karena itu hobi kan ya, jadi lakukan dengan hati. Nah, dan kapan-kapan nanti saya juga akan sharing tentang apa yang saya berikan sebagai pakan untuk mereka. Untuk sekilas teman-teman bisa lihat itu. Nah ya, oke, berikutnya akan saya sharingkan. Oke. Terima kasih, salam satu hobi, salam angguk-angguk, assalamualaikum.